Anda masih menyaksikan liputan 6 daerah Jawa Timur bersama saya, Imam Fawaid. Saudara, diduga mabuk usai pesta miras, seorang pemuda di Jember ditemukan tewas tertabrak kereta. Sementara 3 rekan korban selamat dari maut karena melompat saat mengetahui kereta melintas. Dibantu warga, petugas Polsek Kaliwates dan Polsuska mengevakuasi tubuh Mubarok di jalur kereta lingkungan Condro, Kaliwates, Jember. Pemuda ini tewas usai tertabrak kereta Wijaya Kusuma yang melintas. Sebelum tertabrak kereta, korban diduga menggelar pesta miras di rel kereta. Korban yang mabuk berat tak menyadari ada kereta melintas, sementara 3 rekan korban yang lain berhasil selamat karena melompat dari rel. Berdasarkan informasi dari masinis kami bahwa jika akan melewati kereta jalan tersebut terdapat kerumunan warga di sekitaran jalan rel. Masinis telah membunyikan semboyan 35 berkali-kali. Beberapa warga berhasil keluar jalan rel, tapi salah satunya tertinggal sehingga kejadian bentrokan tidak dapat terhindarkan. Itu bukan perlintasan kereta api, Pak ya? Bukan. Jadi pada peta jalan tersebut bukan merupakan perlintasan sebidang, namun pada peta jalan di sekitaran stasiun Mangli, stasiun. Petugas mengevakuasi mayat korban ke kamar jenazah RSUD Dr. Subandi, Jember. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, diduga sopir mengantuk minibus berisi rombongan satu keluarga terjun ke sungai dari atas jembatan Kalistail, Banyuwangi. Akibat kecelakaan, 5 orang termasuk sopir mengalami luka ringan. Sebuah minibus terjun bebas dari atas jembatan Kalistail, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Kecelakaan tunggal ini sempat rekam video amatir warga. Dibantu warga, petugas kepolisian yang menerima laporan mengevakuasi minibus dari dasar sungai sedalam 15 meter. Kecelakaan diduga akibat pengemudi minibus Muhammad Tubari mengantuk sehingga tak bisa menguasai laju kendaraannya. Akibat kecelakaan ini, 5 orang termasuk sopir selamat meski mengalami luka ringan. Rombongan satu keluarga, dia dari Jember, tidak bermaksud pulang ke arah Tegalimo, desa Tegasari Kidul, kecamatan Tegalimo ini. Sopir pada saat dari Batu sudah capek dan mengantuk. Saat mendekati lampu merah Tamangolen ini, tiba-tiba sopir tertidur. Tidur sebentar dan dia kaget saat terdengar bunyi, dia menabrak sesuatu. Ternyata dia menyerempet sepeda motor atas nama Pak Suprapto ini. Dan seketika sopir kaget, secara tidak sengaja dia menginjak gas dengan kencang sehingga laju mobil berbelok ke kanan lurus langsung tercebur ke sungai Kalistail ini. Petugas unit Lantas Polsek Genteng, Banyuwangi mengevakuasi bangkai mobil dari dasar sungai dengan mengerahkan 1 unit mobil derek. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, angin puting beliung disertai hujan deras menerjang 2 desa di Kabupaten Mojokerto. Akibatnya puluhan rumah warga rusak dan pepohonan tumbang. Permukiman di 2 desa, yakni Desa Pandan Kerajaan dan Desa Mojodowo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, diterjang angin puting beliung Senin sore. Terjangan angin kencang disertai hujan deras merusak puluhan rumah warga, genting rumah rontok, dan atap asbes yang terhempas. Bahkan sejumlah warung di pinggir jalan ambruk. Pepohonan juga tumbang meski tak menimbulkan korban. Menurut warga, angin berputar-putar cukup cepat dan terjadi sekitar 3 menit. Warga yang mendengar suara gemuruh angin panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Angin puting beliung wow, angin ini Kondisi hujan atau kondisi hujan, petir, angin sangat kencang Pak. Berapa rumah Pak yang dengan tahu yang tahu di sini cuma 3, tapi katanya di sana ada 5 rumah. Di Pandan tadi informasinya ada juga beberapa rumah. Desa Pandan. Jumlah kerugian materi akibat terjangan puting beliung masih didata oleh petugas BPBD Kabupaten Mojokerto. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto.
Saudara, puluhan kotak suara pemilu 2024 ditemukan rusak oleh KPU Kabupaten Mojokerto. Selain sobek, kebanyakan kotak suara yang tak layak pakai tersebut karena penulisan label KPU tidak presisi dan ukurannya tidak sesuai. KPU Kabupaten Mojokerto menemukan puluhan kotak suara pemilu 2024 rusak sehingga tak layak pakai saat hendak dirakit ulang sekaligus disortir. Rata-rata kerusakan kotak suara tersebut terjadi pada penulisan label KPU yang tidak presisi. Selain itu, banyak diantaranya yang sobek dan tidak ada pelapis kaca mika. Atas temuan tersebut, KPU Kabupaten Mojokerto telah menyampaikannya ke penyedia logistik pemilu 2024 untuk mengganti kotak suara. Kepala Divisi Logistik KPU Kabupaten Mojokerto, Muslim Bukhori, mengatakan total kebutuhan kotak suara pemilu 2024 sebanyak 16.576. Itu kerusakannya apa? Rata-rata ada yang ukurannya tidak presisi, ada yang ukurannya lebih kecil, sehingga itu juga menjadi bagian dari sortir yang tidak bisa kita gunakan. Nah, yang masih tersimpan, lalu langsung diganti baru dengan pihak penyedia, karena kita hanya mau foto atau mau video saja, kita kirim lagi pada penyedia, langsung diganti baru besoknya. Kalau soal kotak suara ini kan meskipun lebih tidak begitu ini ya, yang nanti yang ada aturan-aturan khusus terkait untuk memusnahkan logistik itu yang terkait surat suara. Usai dirakit, kotak-kotak suara pemilu 2024 saat ini masih tersimpan di gudang Bulog yang disewa KPU dan rencananya akan didistribusikan ke TPS 1 hari jelang pemungutan suara bersama logistik lainnya. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Berlibur di Pantai Kelapa Tuban, berwisata sembari terapi air garam. Informasi selengkapnya saudara sesaat lagi.